A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal as innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya adalah menunaikan sholat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita sama-sama akan mengisi waktu syuruk ini dengan ta'lim, dan pada hari ini kita insyaallah akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini yang kitabnya dikarang atau ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mabarakfuri. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acara ini, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yang menulis kitab ini, dan kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala haidiniyah wa kulinatan salihah wa barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya insya Allah akan menepati janji kepada salah satu jamaah kita, yaitu Bapak Eri. Ya Pak Eri ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya janjikan, yaitu terjadinya perang Badar, suatu perang yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Islam atau kaum muslimin
yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Perang ini memang perang yang betul-betul menentukan kemajuan atau keberhasilannya umat Islam dan menjadikan tonggak sejarah berkembangnya umat Islam atau berkembangnya agama Islam, hingga perang inilah yang menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama baru yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hari ini menjadikan agama yang terbesar umatnya, dan insya Allah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Perang Badar kalau kita menilik petanya adalahnya suatu tempat di Jazirah Arab antara Madinah dan Mekah. Badar adalah lebih dekat ke kota Madinah. Badar adalah suatu tempat lembah, yaitu sumur Badar. Dari Madinah kurang lebih jaraknya 150 km. Kalau sekarang sih 150 km cepet ya, sampai Cirebon lah, sampai Kertajati. Kalau saya sih dari sana KM 158 belok kiri itu Kertajati Majalengka gitu, sangat cepat. Tapi zaman dulu kan nggak adanya cuman kuda dan unta, sehingga perjalanan 153 km lebih itu ya cukup memakan waktu. Begitu juga dari kota Mekah. Badar ke kota Mekah itu hampir 430 km, lumayan jauh. Akan tetapi Badar ini memang sering dilewati oleh kaum Quraisy pada saat itu. Juga kaum-kaum dari Mekah dan Madinah, memang perjalanan yang menuju dari Mekah ke Syam atau dari Yaman ke Syam. Syam itu adalah Syria dan Lebanon pada saat itu. Mereka berdagang, dan itu menjadikan suatu perjalanan yang mereka sering lewati. Dan Badar adalah tempat yang subur dengan adanya sumur air dan daratannya adalah pasir yang bagus. Di dekatnya adalah kebun kurma. Tempat itu sangat nyaman untuk menjadikan tempat istirahat kaum Quraisy yang berdagang dari Mekah ke Syam itu. Rasulullah SAW yang sudah 2 tahun di kota Madinah, kaum muslimin sudah mulai banyak. Akan tetapi kita ketahui bahwa kaum muhajirin atau kaum yang berangkat dari Mekah ke Madinah pada saat itu tidak bawa apa-apa. Dia cuma bawa badan saja, karena hartanya dicegat oleh kaum Quraisy, musyrikin Quraisy waktu itu, nggak boleh dibawa, dirampas hartanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin itu, ingin hartanya didapatkan kembali. Oleh karena itu perniagaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy dari Mekah yang melewati Badar itu merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk mencegatnya. Apabila bawa barang dagangan yang begitu banyak,
Nah, itulah menjadikan harta yang dulu yang dirampas itu pikirannya kan gitu kan. Dulu kamu rampas harta saya tuh. Nah, sekarang saya yang merampas lah gantian gitu. Sekarang kita ada kuat. Awalnya adalah itu. Maka terjadilah pada saat yang di lembah Nahdlah ya, yang ada waktu itu ada satu sahabat 12 orang yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegat atau memata-matai sebenarnya gitu. Akan tetapi waktu itu kan ada satu doktrin, kalau tercegat dan menjadikan suatu malapetaka, maka dibunuhlah yang 12 orang itu oleh kaum Quraisy. Waktu itu Utsman berjalan berdagang, satu hal yang mustahil kalau kembali gitu waktu itu kan. Maka dia salah satu dari rombongan itu terbunuh, rombongan Quraisy itu, yaitu Damdari. Nah, sejak itu perjalanan kaum musyrikin dari Mekah ke Syam itu selalu berhati-hati. Wah, kalau begini gawat nih, kaum muslimin sudah mulai kuat gitu. Maka begitu terjadi suatu perjalanan yang membawa barang-barang yang sangat besar itu, Abu Sufyan itu sangat hati-hati sekali. Begitu bawa barang banyak, jadi selalu bertanya, apakah di daerah yang akan kami perjalanan lewat ini aman atau tidak gitu. Terus begitu berhati-hati, selalu bertanya kepada orang-orang yang lewat. Sementara dari kaum muslimin juga memata-matainya gitu. Apakah ada yang lewat nggak ke daerah Badar gitu, orang-orang Quraisy bawa dagangan atau banyak atau tidak. Akhirnya diketahui bahwa utusan dari Rasulullah menyampaikan bahwa ada rombongan yang sedang berjalan mengarah ke sumur Badar, yaitu rombongannya Abu Sufyan dengan bawa barang banyak. Begitu juga dari Abu Sufyan, apakah ada orang-orang yang mencurigakan? Akhirnya bertanya kepada salah satu yang ada di tembinya, bahwa disampaikan bahwa ada 2 orang penunggang kuda gitu, yang mengisi air di daerah situ kemudian naik gunung. Akhirnya Abu Sufyan mengecek kotoran untanya. Ternyata kotoran untanya itu banyak tercampur biji kurma. Akhirnya Abu Sufyan memastikan bahwa yang menunggang kuda tadi itu, wah, ini adalah orang-orang Yatrib. Orang Yatrib adalah orang-orang Madinah gitu. Akhirnya curiga, wah ini gawat nih gitu. Ini gawat, ada yang mau mencegat kita gitu. Akhirnya Abu Sufyan menugaskan Damdam bin Amr al-Ghifari dan untuk segera berangkat ke kota Mekah, menyampaikan kepada masyarakat Quraisy bahwa perjalanan dalam keadaan bahaya. Kemudian utusan Abu Sufyan segera berangkat ke kota Mekah untuk menyampaikan informasi bahwa barang bawaan yang begitu banyak akan habis diambil oleh orang-orang Madinah atau orang-orangnya Muhammad.
Nah, apa yang dilakukan oleh Damdam ini? Dia segera sampai di kota Mekah, kemudian baju-bajunya seolah-olah tercabik-cabik. Dia teriak dari bukit, menyampaikan kepada orang Quraisy bahwa bahaya besar, barang-barang dagangan kamu habis, diambil oleh kaum Muhammad gitu. Segeralah persiapkan perlawanan, kalau tidak maka habislah orang-orang Quraisy itu. Oleh karena itu, seperti kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy, bahwa Abu Jahal ada musuhnya Nabi Muhammad SAW, serta merta menggerakkan kaum Quraisy untuk berangkat membantu Abu Sufyan yang sedang tertahan tersebut. Padahal sih belum apa-apa gitu, tapi begitulah mereka. Seluruh kekuatan yang dihimpun oleh orang-orang Quraisy, maka mereka berangkat menuju Badar. Akan tetapi dari pihak Rasulullah, dari kaum muslimin, sesungguhnya kan hanya ingin mencegat aja, mencegat barang bawaan saja, tidak mau berperang. Akibatnya Rasulullah tidak banyak persiapan. Rasulullah dengan rombongan hanya 2 ekor kuda dan beberapa unta. Akan tetapi dan tidak membawa barang senjata yang begitu lengkap atau persiapan-persiapan yang lengkap tadi. Mendengar hal ini, maka rombongan Rasulullah SAW berunding, apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau melakukan peperangan atau tidak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan atau rapat singkat dengan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Para sahabatnya menyampaikan bahwa apapun yang terjadi, kami mengikuti apa yang diinginkan oleh nabinya. Akan tetapi Rasulullah SAW pada saat itu masih ragu, karena yang menyampaikan pendapatnya itu adalah Abu Bakar, adalah orang-orang Muhajirin. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW waktu itu kan terdapat dari 3 rombongan itu, ada Muhajirin dan ada kaum Ansor. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW masih menunggu apakah kaum Ansor ini juga mendukung nggak atas sikap untuk melakukan perang tersebut. Akhirnya Sa'ad merasa terpanggil untuk menyampaikan pendapatnya. Dan dia berkata, seakan-akan ucapan yang disampaikan Rasulullah ini
menginginkan kami wahai Rasulullah menurut sampaikan Sa'ad tadi. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, iya benar. Oleh karena itu Sa'ad menyampaikan dukungannya yang begitu kuat bahwa secara singkat Sa'ad menyampaikan bahwa orang-orang Ansor yang selama ini melindungi Rasulullah di kota Madinah, begitu juga apabila berada di luar kota Madinah. Seandainya Rasulullah menyuruh kami untuk menyeberangi lautan dan Rasulullah menyeberangi juga, tentu kami akan menyeberangi juga. Dan menyampaikan juga, kami tidak seperti kaum Musa. Kaum Musa bagaimana tuh? Kaum Musa waktu itu mengajak umatnya untuk berperang waktu di Palestina, ya, memasuki Palestina. Kata orang-orang Musa waktu itu, silahkan Musa berperang bersama Allah berdua saja, sedangkan kami akan menunggu di sini, menunggu beritanya menang atau kalah. Nah, Sa'ad menyampaikan hal itu, bahwa kami tidak seperti kaum Musa. Kami akan mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah dan apa yang harus dikerjakan oleh Rasulullah. Akan terus membantu dan mendukung, membela Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Nabi Muhammad SAW bahwa semua rombongan siap untuk melakukan perang. Akhirnya mereka berangkat mendekati sumur Badar tersebut. Kaum muslimin dengan segala keterbatasannya melakukan persiapan dan akhirnya sampailah di dekat sumur Badar. Kemudian rombongan segera membuat persiapan, membuat satu tempat untuk tempat istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu persiapannya adalah mereka membuat sumur di samping sumur Badar, dengan maksud bahwa sumur Badar nantinya apabila terjadi pertempuran, orang-orang Quraisy atau musuh akan minum apabila kehausan di sumur tersebut. Dan air sumur Badar itu dialirkan ke sumur yang dibuat oleh kaum muslimin, sehingga air yang berada di sumur Badar menjadi kering. Itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pada saat itu terjadilah hujan dan orang-orang Quraisy mulai sampai di daerah Badar. Akan tetapi hujan yang terjadi justru berbeda yang dirasakan oleh dua pihak tersebut. Orang-orang muslimin merasakan hujan itu adalah hujan yang rintik-rintik, membersihkan tubuhnya yang selama ini kotor, dan merasakan kenyamanan sehingga bisa beristirahat pada malam harinya. Justru sebaliknya yang dirasakan oleh kaum Quraisy yang baru tiba di dekat sumur Badar, merasakan suatu dingin yang sangat menyengat,
hingga rasa kelelahan bagi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya sampailah pada hari yang sama-sama ditunggu. Pagi harinya semua persiapan dari kaum muslimin yang cuma seadanya, tetapi yang ada adalah semangat yang membara untuk mengalahkan kaum Quraisy kafir tersebut. Kalau kita melihat kekuatannya, kaum muslimin hanya terdiri dari 313 orang dengan 2 kuda, hanya beberapa perisai saja. Sedangkan dari kaum Quraisy itu terdiri dari 1000 orang dengan 100 kuda dan unta yang tidak terhitung jumlahnya. Dari mana bisa diketahui 1000 pasukan? Nabi Muhammad waktu itu menyuruh 2 sahabatnya untuk patroli melihat kondisi pasukan dari musuh tersebut. Pada saat itu sahabat sedang patroli melihat ada orang yang sedang menimba di air, sedang mengambil air di sumur Badar. Kemudian dia menyergapnya dan menangkapnya, kemudian menginterogasinya. Dibawanya orang tersebut dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Satu pertanyaan bahwa yang disampaikan, berapa unta yang dipotong setiap hari untuk konsumsi makanan mereka? Mereka mengatakan sehari bisa 9, besoknya bisa 10 ekor unta. Dari situlah diketahui bahwa perkiraan musuh itu kurang antara 900 sampai 1000 pasukan. Dengan segala persiapan, hari itu pagi sudah mulai terang. Bahwa pertempuran pada pagi hari itu akan segera dimulai. Orang-orang kaum muslimin sudah mulai siap-siap dan Rasulullah menyiapkan seluruh angkatan perangnya, membariskan yang terdiri dari beberapa persiapan. Paling depan adalah orang-orang yang siap memanah, di belakangnya orang yang siap melempar, dan di belakangnya lagi adalah orang-orang yang nantinya siap untuk menyerbu di medan pertempuran. Sebelum peperangan terjadi, maka dimulailah dengan duel para sahabat. Jadi kalau dulu kalau mau perang gitu ya Pak, jadi sebelum perang itu duel dulu, 1 lawan 1. Setelah itu baru
Kalau zaman dulu bilangnya apa, ya anu aja, berantem secara ya berkecamuknya peperangan itu begitu gitu. Jadi sebelum semrawut gitu, duel dulu. Maka Nabi Muhammad menurunkan jagoannya, yaitu Ali, kemudian Abu Bakar dan Umar. Mereka maju. Kemudian dari pihak musuh juga mereka maju juga. Tetapi yang justru berhadapan-hadapan ya saudara sendiri. Kebayang coba-coba. Pedang sudah siap menebas leher musuh, tapi yang kita hadap sebenarnya saudara kita ya gitu. Bedanya yang satu di pihak Rasul dan Allah, yang satu adalah kafir. Bedanya itu saja. Tapi yang dihadapi saudara sendiri. Cukup menyedihkan pada saat itu. Akan tetapi dengan segala niat bahwa ini adalah bukan melawan saudaranya sendiri, tapi adalah melawan kekafiran, kezaliman yang setelah dibuat selama itu. Akhirnya dimulailah duel maut tersebut. Hamzah, kemudian Utbah, Ali maju untuk berduel. Dengan secepat kilat Hamzah dan Ali merobohkan lawannya. Akan tetapi salah satu yaitu Ubaidah masih bertarung karena sama-sama kuatnya, dan dua-duanya sudah melakukan tusukan 2 kali kepada lawan masing-masing. Oleh karena itu, melihat hal tersebut, Hamzah dan Ali secepat kilat melawan musuh yang sedang bertarung, dan akhirnya jatuh terbunuh. Melihat keadaan ini, maka kaum Quraisy merasa mulai gentar, mulai ketakutan bahwa begitu kuatnya kaum muslimin. Perang secara berkecamuk belum dimulai, dan Rasulullah belum menginstruksikan satu hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mau memulai perang tersebut. Rasulullah berdoa kepada Allah SWT, kira-kira seperti ini: seandainya pada hari ini kaum muslimin dikalahkan oleh kaum musyrikin, maka habislah umat dan tidak ada lagi yang mau berbakti kepada Engkau ya Allah. Begitu kira-kira, maka Islam tidak akan ada, karena habis
kaum muslimin pada hari ini. Akhirnya saat berdoa tersebut Abu Bakar menyapanya, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, berhentilah berdoa dan bersiap-siaplah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala." Cukuplah wahai Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir." Surat An-Anfal ayat 72. Dan kemudian mewahyukan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Surat An-Anfal ayat 9. yakni bahwa mereka menyertai kamu atau sebagian mereka menyertai sebagian yang lain secara silih berganti. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW kemudian menyiapkan pasukan bangkit, yakin bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan Allah SWT, yaitu mengirimkan malaikat Jibril. Dan Rasulullah melihatnya bahwa Jibril sudah turun membawa beberapa malaikat di giginya. Akhirnya Rasulullah memegang beberapa batu kerikil dan melemparkan kepada pihak musuh. Akan tetapi yang dilemparkan itu sungguhnya bukan sembarang melempar. Kerikil yang dilemparkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada musuhnya itu adalah mengenai mata dan hidungnya, sehingga musuh menjadi gelagapan dan ketakutan karena tidak bisa melihat secara jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat An-Anfal ayat 17. Oleh karena itu keberanian dan semangat yang berada di pihak kaum muslimin begitu kuatnya dan membara. Kemudian mulailah peperangan dengan instruksi Rasulullah SAW. Serbulah, maka peperangan berkecamuk. Seluruh pasukan mulai menyerang, memanah, melempar dan menyerang barisan kaum Quraisy tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, secara kasat mata dari beberapa sahabat melihat bahwa sering terjadi hal yang aneh,
bahwa tiba-tiba ada musuh, tangannya tiba-tiba hilang, kemudian juga tiba-tiba kepala manusia itu jatuh dan badannya tersungkur. Itulah bantuan para malaikat untuk ikut menyerbu dan mengalahkan kaum Quraisy tersebut. Peperangan Badar sesungguhnya hanya dilakukan dalam waktu singkat saja. Dilakukan hanya dalam waktu 2 jam. Perang sudah mulai mereda. Kekuatan musuh sudah porak-poranda. Banyak yang lari, meninggalkan medan laga, banyak yang terbunuh. Dari kaum Quraisy hampir 72 orang terbunuh, dan dari pihak kaum muslimin 14 orang menjadi syuhada. Perang akhirnya mereda dan seluruh pasukan sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Kaum Quraisy sudah kembali meninggalkan Badar tersebut. Segala perlengkapan atau peralatan, harta benda ya, ditinggalkan oleh kaum musyrikin karena lari ketakutan. Pada saat terjadi perang, sesungguhnya ada yang menampakkan sebagai Suraqah, yaitu tokoh masyarakat Quraisy yang pada saat itu menyemangati Abu Lahab dan kawan-kawannya agar maju berperang. Tapi ketika peperangan sudah berkecamuk dan melihat para malaikat membantunya, maka yang menyerupai Suraqah tersebut lari ketakutan. Sesungguhnya yang menyerupai Suraqah itu adalah setan yang membujuk-bujuk kaum Quraisy untuk berperang. Orang-orang Quraisy melihatnya, kenapa Suraqah lari? Mereka mencegatnya, akan tetapi Suraqah palsu ini malah terus berlari dan menceburkan diri ke laut. Jadi tokoh kaum Quraisy waktu itu yang bernama Suraqah itu adalah yang selalu menjadikan panutan. Ternyata dia bukan Suraqah yang asli, dan sesungguhnya adalah setan yang membawa orang-orang Quraisy untuk maju ke medan perang. Ketika peperangan sudah mulai dirasakan kekalahan oleh pihak kaum Quraisy, Abu Jahal yang menjadikan pemimpin pada saat itu menampakkan kecongkakannya, kesombongannya, untuk melihat kondisi dari pertempuran tersebut. Pada saat itulah ada 2 anak muda yang kira-kira usianya 16 tahun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf,
manakah yang bernama Abu Jahal? Dua pemuda tersebut berbisik. Ketika itu Abdurrahman melihat bahwa Abu Jahal sedang menunggangi kudanya, menunjukkan kesombongannya. Dengan serta-merta anak muda tadi menyergap Abu Jahal dan langsung jatuh. Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal pun akhirnya meregang maut. Kemudian anak muda tersebut membawa jasad Abu Jahal ke depan Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai anak muda saudaraku, siapakah yang membunuh Abu Jahal?" Kemudian salah satunya menyatakan, "Saya yang membunuhnya." Tapi temannya mengatakan hal yang sama, "Saya yang membunuhnya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah pedangmu sudah dilap?" Mereka mengatakan belum. Dan Rasulullah melihat ujung pedangnya dari kedua anak muda tersebut, dan ternyata dua-duanya masih berlumuran darah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa yang membunuh Abu Jahal adalah kalian berdua. Jamaah yang dirahmati Allah, usai perang seluruh pasukan sudah mulai berkumpul. Ada yang mengejar musuh, ada yang mengumpulkan harta benda, dan ada yang menjaga Rasulullah SAW. Khawatir masih ada penyusupan-penyusupan yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah saat perang usai tidak langsung pulang ke Madinah, akan tetapi rombongan masih bertahan di Sumur Badar selama 3 malam. Hal ini diambil kesempatan oleh orang-orang yang berkhianat kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah bahwa Rasulullah terbunuh dan seluruh pasukan mengalami kekalahan. Begitulah orang-orang musuh Rasulullah tidak henti-hentinya untuk selalu berbuat keburukan dan ingin agama Islam ini hilang dan tidak berkembang. Karena kita ketahui kalau Rasulullah tidak ada, maka ya tidak adalah agama ini. Karena waktu itu seluruh wahyu belum diturunkan. Akan tetapi berita ini segera terhapus atau hoax ini segera hilang dengan datangnya utusan Rasulullah ke kota Madinah untuk menyampaikan berita gembira bahwa kaum muslimin telah mengalami kemenangan yang besar. Dan itulah menjadikan tonggak sejarah yang tadi saya sampaikan, bahwa Islam mulai dikenal di seluruh dunia dengan tersebarnya berita bahwa sudah ada kaum atau masyarakat baru dengan agama baru yang memeluk agama Islam dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, dan mengesahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sejak itulah maka peradaban kaum muslimin
dikenal di seluruh dunia, dan sejak itu pula lah Islam terus berkembang dengan berita-berita yang sangat baik tadi. Maka seluruh rakyat atau masyarakat yang berada di kota Madinah pun mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kena waktu pula lah yang sudah mencapai suruk ya. Jadi sudah 3 menit yang lalu kalau di saya. Jadi itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa perang Badar adalah menandai kebangkitan umat Islam, dan sesungguhnya banyak hal yang terjadi yang menjadikan kaum muslimin semakin yakin bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin terus meyakini ini dan berkembang sesuai yang diperintahkan oleh Rasulnya. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Perjalanannya kembali dari Badar ke Madinah belum dapat kami sampaikan, dan begitu juga kisah sepulangnya orang-orang Quraisy yang mengalami kekalahan juga belum dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di lain kali dapat kita bertemu dan kita bahas kembali. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Khilaf dan kelalaian kami mohon maaf kepada jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.